Kebudayaan Kota Cilegon? Baik, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, karena ini adalah saresehan pagi menjelang siang, bapak-bapak dan ibu. Ini ditodong ya, saya nggak. Saya perkenalkan, saya dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8. Jadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 itu adalah salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Kebudayaan. Jadi kementerian baru. Dulu di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, kemudian dipecah jadi 3. Kami akhirnya menjadi Kementerian Kebudayaan sendiri. Jadi di bawah Kementerian Kebudayaan, menterinya Bapak Pak Dirjoy. Oh iya. Sama wakilnya Pak Giring. Pak Giring nih. Izin memperkenalkan, nama saya Yanuar Mandiri, dan mohon maaf Ibu Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8, Ibu Rika, tidak bisa hadir dalam acara pagi ini dikarenakan kebetulan hari ini ada pelantikan kepala baru, jadi posisi beliau sedang ada di Jakarta, seperti itu. Nah, untuk tugas dan fungsi dari Balai Pelestarian Kebudayaan sendiri sesuai dengan namanya ya, kebudayaan, yaitu kami fokus terhadap pelestarian kebudayaan khususnya yang ada di Provinsi Banten dan Provinsi Jakarta. Jadi kami ada 2 wilayah kerja, Provinsi Banten dan Provinsi Jakarta. Nah, kalau dulunya itu BPK Wilayah 8 itu dulu namanya Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jadi BPTB Banten. Nah, wilayah kerjanya 4 provinsi kalau dulu ya, ada dari Provinsi Banten, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi DKI Jakarta. Tapi pekerjaannya memang berbeda ya. Kalau dulu kami fokus di cagar budaya. Kantornya ada di Pekanbayan, Bapak Ibu. Jadi kantor kami ada di Pekanbayan. Nah, kemudian berubah nomenklaturnya jadi Balai Pelestarian Kebudayaan dengan ditambah pekerjaan baru, yaitu biasa kami mengurusi benda-benda mati, cagar budaya. Kami juga sekarang ditugaskan untuk melindungi kebudayaan non intangible-nya. Jadi kebudayaan yang mungkin seperti tarian ya. Kalau dulu kan kami tidak sama sekali, itu hal-hal baru bagi kami, dan ini mulai dari tahun 2023 sampai sekarang kami diamanahkan, ditugaskan untuk menjaga intangible-nya, terutama di wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau dulu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar BPNB ya, Balai Pelestarian Nilai Budaya, yang kantornya ada di Bandung. Nah, itu juga sama. Dulu kami itu, kalau kami di cagar budayanya, kalau BPNB itu ada di yang di Bandung itu mengurusi intangible-nya. Kalau kami tangible-nya, kalau mereka itu intangible-nya. Jadi 4 provinsi termasuk Banten itu dulu dikelola oleh yang kantornya di Bandung, BPNB. Nah, sekarang Bandung itu sekarang berubah menjadi BPK Wilayah 9, kami wilayah 8 seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Yanuar. Untuk ini satu kesempatan ya, kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi dengan BPK Wilayah 8. Barangkali mereka sanggar, pemerintah, seni, teman-teman organisasi kebudayaan yang ingin berdiskusi dan berkolaborasi untuk menggali bagaimana potensi yang ada di Kota Cilegon bersama BPK Wilayah 8. Mungkin selanjutnya kita akan memperkenalkan diri, sekaligus mungkin memperkenalkan entitasnya masing-masing begitu. Kita mulai dari
yang paling ujung terlebih dahulu. Nama saya Ali Hamdani. Saya merupakan salah satu pegawai di Sekretariat DPRD. Namun sedikit pengalaman saja, alhamdulillah di pemerintahan saya pernah bertugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saat itu di tahun 2010. Kemudian berubah kembali nomenklaturnya menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dibalik saja itu di 2015. Namun di tahun 2022 saya ditugaskan, kebetulan saya menjadi tuan rumah di Sekretariat DPRD Kota Cilegon. Sedikit pengalaman saja ya, alhamdulillah hal-hal yang sudah dilakukan saat itu sudah banyak, termasuk dari penggalian database kebudayaan, kemudian juga kajian-kajian kesejarahan, lokal wisdom, nilai-nilai budaya. Bahkan saat itu belum ada terbit tentang Undang-Undang 5 tahun 2017 terkait tentang kemajuan kebudayaan. Tapi sebelum-sebelumnya banyak mengikuti tentang perjalanan dari kebudayaan di Kota Cilegon, sehingga memang kebudayaan Kota Cilegon ini sangat unik dan memang juga perlu penggalian data-data yang luar biasa, sehingga menurut saya pribadi selaku orang yang bergelut di bidang instansi pemerintahan, kiranya bagi kita untuk menyatukan sebuah persepsi dalam rangka melestarikan kebudayaan daerah khususnya yang ada di Kota Cilegon. Jadi mungkin kalau teman-teman semua ini adalah dari penggiat sanggar, baik itu dari seni, budaya, nilai budaya, bahasa, ataupun juga dari kesejarahan, kesejarahan lokal, ataupun juga nilai budaya. Mungkin saya sendiri yang ini agak beda, jadi orang internal pemerintahan yang memang pernah bertugas di Dinas Budaya dan Pariwisata atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang sekarang menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kalau dibilang cukup tragis saat itu ketika saya masih di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kami sudah mendengar bahwa dinas kita akan dipindah, bahwa kebudayaan akan masuk ke pendidikan, kemudian pariwisata masuk ke dinas pariwisata, dinas pemuda olahraga. Saat itu dengan PD-nya saya bangga bahwa kami akan kembali kepada induknya, dan kami juga saat itu sudah mempersiapkan program-program dan kegiatan yang akan nanti diluncurkan di dinas pendidikan. Namun entah kenapa tiba-tiba di pertengahan di awal tahun 2022 tidak ada hujan, tidak ada petir, juga tidak ada badai. Saya mendapat surat tugas yang saat itu juga saya tidak pernah minta, saya juga tidak mengajukan. Tiba-tiba saya ditugaskan oleh BPSDN untuk pindah kali tugas di Sekretariat DPRD. Namun hal-hal yang memang tadi dipersiapkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, kami juga konsep-konsepnya masih berjalan seperti sekarang ini. Salah satunya adalah kita sudah punya namanya PPKD, kemudian juga kita sudah punya data-data kesejarahan lokal, kita juga sudah punya database kebudayaan. Namun semuanya kiranya perlu masih ditinjau ulang, dikaji ulang, sehingga memunculkan data-data yang lebih valid lagi, dan ini bisa berdampak khususnya kepada pegiat kebudayaan secara umum. Oleh sebab itu, ya mohon maaf, saya secara pribadi, tapi secara universal bahwa saya masih sangat mendukung, karena perjalanan dari pemerintahan saya berawal dari kebudayaan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, saya Yedi Fitriadi. Saya bergelut di bidang kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Saya terutama di pendidikan ya. Sekarang ini bertugas di SMP Negeri 3 Cilegon.
Mungkin kalau di Cilegon kayaknya udah pernah saya ngajar sekolah-sekolah ya, sering ketemu mungkin ya. Insya Allah kalau di Cilegon mulai dari SMP 1 sampai jam 10, Insya Allah sudah pernah dikunjungi ya, sudah pernah bergerak di dalamnya. SMP, SD, SMA itu mungkin sudah pernah, karena lumayan juga namanya menggali dan meregenerasikan budaya serta membangun sumber daya manusia di Kota Cilegon yang kesehatan dan budaya itu memang harus dari hati dan memang harus dari pendidikan, karena ujung tombak kebudayaan dan kemajuan bangsa kita ya adanya di generasi selanjutnya, yaitu adanya di wilayah pendidikan. Itu salah satunya. Kenapa saya selalu berpikir saya harus memberikan panggung kepada anak-anak didik saya untuk meneruskan perjuangan agar bagaimana ke depan bangsa kita bisa terlihat dan punya harapan yang lebih jauh lagi, dan anak-anak yang kita didik sebagai generasi penerus punya mimpi yang lebih jauh dari kita dan bisa meneruskan tongkat perjuangan untuk Indonesia atau bangsa kita atau daerah kita yang saat ini Kota Cilegon menjadi lebih maju, terutama dalam bidang maju kebudayaan. Itu salah satu. Saya bergerak di bidang pendidikan dan kemudian di mungkin kebudayaan ya, karena mungkin satu sisi mungkin ada turunan keluarga juga, karena kita satu keluarga, satu keturunan bergerak di dunia budaya dan seni. Mungkin dari buyut ya, buyut pemain ketimpling yang dulu dibuang di Lampung malah bikin pondok, malah belajar ketimplingan gitu ya, turun ke anak-anaknya, anak cucunya, yang ada yang melukis, ada yang di teater, ada yang musik, dan saya, keluarga saya kebanyakan kebagiannya di musik dan teater. Itu ibu saya orang teater, kalau bapak saya guru masih nyambung ya, ya kan? Terus kakak-kakak saya semua keluarga adanya di musik. Itu mungkin satu sisilah ya, sisilah tentang bagaimana saya hidup berkesenian dan berbudaya. Artinya ini sebagai turun temurun mungkin dari keluarga. Dan kebetulan orang pribumi asli dari asal Ciledug, ya kan, dan Jombang juga, gitu kan. Jadi nggak kemana-mana, tetap di Cilegon. Biasanya kan ada yang istrinya Palembang, bapaknya bumi ya, kalau ini nggak campuran, pasti pulen, gitu ya. Jadi nggak ada kan pengaruh ya, pengakomodasi. Ini udah perkawinan pribumi, hasilnya orang pribumi. Nah, dari situlah saya berangkat untuk meregenerasikan bagaimana perjuangan kebudayaan itu. Setelah kembali 2006, saya kembali ke Cilegon itu melihat banyaknya perubahan, gitu kan. Tapi secara SDM mungkin waktu itu mas saya di SD ya, ada kegiatan S2 atau kegiatan pementasan, tapi penyajiannya mungkin kalau sederhana mungkin bisa dipandang agak mending, tapi penyajiannya seadanya, bukan sederhana, seadanya itu pasti ada kayak. Jadi dari segi pertunjukan mungkin pengemasannya jauh. Nah mungkin di situ saya terbuka untuk bagaimana membangun SDM. Ya mungkin teman-teman juga banyak yang berpikir sama kalau itu dengan tujuan saya, tentunya untuk pakar saya sendiri bagaimana membangun SDM Cilegon ini lebih banyak dan lebih hidup. Nah, itu tadi sekarang ini setelah terbangunnya SDM, tapi tidak ada wadahnya, kan gitu. Nah, disinilah tugas kita bersama, kita bersama-sama membangun SDM-nya dan kita yang memandu kembali terus, kita bentuk juga wadahnya agar generasi kita tertangguh. Ibaratnya aja nggak gede rumah gua, gede ini rumah dia, begitulah ya. Kalau kata orang sini ya, intinya seperti itu. Sedikit itu dari saya. Saya dulu mungkin banyak yang tahu, mungkin orang-orang mahasiswa Cilegon. Guru polos. Guru polos salah satunya.
Ya, mudah-mudahan itu sedikit dari saya sebagai perkenalan. Saya tutup wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memang tidak lahir di sini seperti Kang Edi. Tapi saya ditakdirkan ada di sini. Saya ingat saya lahir di Bandung, dan saya menyelesaikan studi di Bandung. Saya ingat setelah studi itu saya mendapatkan pesan dari salah satu dosen saya bahwa saya ingat ketika saya selesai studi di Bandung, saya mendapatkan mandat yang mungkin sekilas tidak terlalu berarti karena di zaman ini ya, tapi itu selalu menjadi dalam pikiran saya bahwa setiap anda yang lulus dari sekolah ini punya beban dan tanggung jawab yang sangat berat, adalah bukan untuk menyenangkan dirimu, tapi bagaimana kamu memelihara lingkunganmu melalui budaya. Artinya beban itu memang secara sepintas hanya sekedar pesan saja, tapi saya menangkap bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk sama-sama menjaga tradisimu, menjaga budayamu dimanapun kamu berada. Sekilas mau saya sampaikan bahwa sekitar tahun 2005 saya baru pertama ke sini. Saya diminta ke sini untuk melatih karawitan, karena kebetulan saya jurusan karawitan, melatih karawitan karyawan di Cilegon. Dan saya kaget juga kok sekelas pabrik banyak kok ada kelompok ibu gitu ya, aneh, karena nggak pernah terlihat gitu ya. Tapi ketika saya datang ke sini, saya memandang bahwa oh ternyata bahkan saya tidak tahu Cilegon ada di mana ya. Waktu itu saya tidak tahu Cilegon ada di mana, yang saya tahu Merak gitu ya, karena ada pelabuhan Merak. Cilegon ada di mana? Ternyata Cilegon lewat doang gitu maksudnya. Sehingga sampai saat ini selama saya di Cilegon, saya banyak menemukan hal-hal unik. Dan tersiratkan juga pesan itu, dimanapun kamu berada, kamu harus bisa menjunjung tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Siapapun yang menurut saya, siapapun yang mau dari manapun, itu tidak ada batasan untuk memajukan budaya kehidupan sana. Sehingga saya nggak terasa sampai 20 tahun saya ada di sini ya, mau pulang nggak jadi, pulangnya ya ada waktunya aja. Ternyata saya terlalu betah mungkin di sini karena saya sudah bisa mencoba membaur dengan masyarakat, karena saya sangat senang ketika melakukan konsep pendekatan secara etik ya, tidak secara etik, tidak hanya memperhatikan dari luar, tapi saya ingin masuk ke dalam, sehingga ranah-ranah di Cilegon itu mungkin bisa saya sampaikan. Saya sempat menjadi bagian dari Humas Krakatausil, saya sempat menjadi web developer, saya sempat menjadi petugas CSA, saya sekarang malah saya sedang menjadi HSE di sebuah perusahaan. Jadi hampir semua ini saya ikutin ya, karena saya tidak menutup diri untuk mempelajari ilmu apapun, karena tidak ada yang tidak berguna dalam ilmu itu. Ternyata banyak aplikasi atau banyak kehidupan yang tersirat di Cilegon ini. Tidak hanya masyarakatnya, kehidupan budayanya, bahkan mindset lingkungan itu dapat menjadi inspirasi buat saya. Terus saya lebih bergerak kepada di musik ya, di musik karawitan. Beberapa karya mungkin saya sudah kesempatan untuk Cilegon, tapi yang mudah-mudahan itu hanya menjadi referensi buat teman-teman. Sama-sama kita belajar bagaimana memajukan tidak hanya di musik saja, apalagi saat ini adalah saat yang paling pas untuk sama-sama menyatukan visi dan misi bagaimana kita memajukan budaya di Cilegon, supaya tidak hanya
bergerak secara lokal tapi bisa nasional dan internasional. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada yang berkait melalui Duta Seni KS. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kang petani atau namun perawan saking peserta kongres dinten puniki saking panitia atau namun rekan-rekan sedang dulu dinten puniki kalau terlalu ya. Artinya dinten puniki kula bangkit rawuh niki dan bangkit bikin ngobrol-ngobrol saking silaturahmi kula akan cukup artinya saya Abdi Yusuf Amri dan yang pastinya senang bisa berkumpul hari ini dan semoga perkumpulan hari ini bisa menjadikan sebuah pokok-pokok pikiran kebudayaan yang akan kita diskusikan bersama di ruang-ruang publik. Dan syukur kita kenapa di DPRD karena juga ini sebagai ruang aspirasi dan berpengalaman di bidang kebudayaan. Saya berperannya adalah 4 peran selain jadi suami dan seorang ayah, yaitu guru dan dosen. Yang ketiganya adalah sebagai seniman dan budayawan, yang keempatnya adalah sebagai jurnalis. Artinya ada 4 peran yang kita hadapi hari ini dan bagaimana teman-teman kebudayaan kita, teman seniman kita, ternyata saya cek di beberapa tempat kecamatan-kecamatan, ternyata kota Cilegon yang dikatakan seniman dan budayawannya kita harus diskusi terlebih dahulu. Tapi yang saya temukan di lapangan itu adalah 2 ataupun berperan ganda, Kang Ahmad. Artinya bukan hanya ada seniman murni, tapi juga ada seniman yang notabene adalah walaupun mereka sudah bekerja di sebuah institusi ataupun di wilayah industri ataupun di pendidikan, dan ketika bicara tentang pendidikan mau tidak mau bagaimana kita berpikirnya adalah bagaimana pendidikan berbasis kebudayaan. Ketika kita ada orang-orang ekonomi, bagaimana kita berpikir ekonomi berbasis kebudayaan, dan bagaimana kita hari ini adalah kebudayaan berbasis kebudayaan. Dan syukur-syukur nanti kita akan diskusi panjang sambil ngopi, ngolah pikiran, dan sing pastinya atau mohon perawan alih pengampuan atau menten pikiran segala macam. Yang pastinya semoga ini selalu menten senior-senior dulu sih. Ini banyak senior ini, Kang Ahdi, Kang Rijal, ada Pak Yanwar ya dari pembina kita, kemudian ada pendekar kita dari Bandung, ada pendekar Cimande juga ini, terus pokoknya banyak lah, ya disebut nanti khawatir ada cemburu yang disebut ya. Cuman ini terima kasih senior-senior semua. Izinkan kami dari sebutan yang ada saja, kami memimpin budaya, begitu saja. Kami pecinta budaya. Kalau ada kegiatan-kegiatan budaya, insya Allah kita siap support. Untuk aktif sekarang di Yayasan Menuntut Pintu Langit, kami aktif di kebencanaan, di sosial, kami mengurusi anak asuh, ada sekitar 100 motornya. Jadi program Pak Presiden sudah kami jalankan sudah 15 tahun yang lalu. Jadi mohon doanya. Dan untuk di budaya, buat teman-teman, artinya saat ini kami sudah hampir 6 tahun kami aktif sebagai praktisi konten. Yang mau belajar konten mampir ke yayasan, syaratnya bawa kopi ya. Terus uang, mungkin mau belajar saja ya. Kemudian yang mau belajar event, kami praktisi event sudah hampir 20 tahun, dan memang kami memposisikan sebagai pelaku praktisi event budaya. Salah satu karya terbaik kami di Cilegon ada Golok Day, semua teman-teman tahu. Kami beberapa konsep event kami dipakai di mancanegara, ada di Malaysia. Chris Day itu mengikuti Golok Day ya, itu sudah tahun ketiga dipakai. Mohon doanya, kita sedang menggarap juga satu event di Jambi, insya Allah di bulan Juni atau Juli ya. Itu juga rencana ingin rekor muri Chris, ingin memecahkan rekor muri yang ada di Malaysia dulu, mau kita pecahkan di Indonesia. Kemudian
kita persiapan event boleh ulang listener, insya Allah Jawa Barat kita sedang garap juga untuk recovery. Ya, jadi mungkin buat teman-teman kalau yang ini lebih fokus untuk di budaya, insya Allah kita siap untuk kopi-kopi. Ya. Cuma itu tadi syaratnya bawa kopi. Kalau bawa kopi kami usir. Gorengan ada di kami. Cuma sedikit mungkin kami seri seperti ini ya. Bikin event itu tidak bisa hanya sekedar dengan kemaluan. Ya, ini mohon maaf sebelumnya. Ada ilmunya. Ya, kebetulan kami belajar event sejak tahun 2004 dan kami mohon maaf ini bukan maksud bagaimana. Kadang-kadang di antara kita event itu cuma hanya begitu tidak. Ya, kami belajar event, mohon maaf kami ke 7 negara. Kami datang ke event-event hampir ke 14 provinsi, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Lampung, ke Jakarta, Jawa Barat, ke Jogja, ke Surabaya. Kami hadir ke berbagai event, gitu ya. Dan artinya ada ilmunya. Kebetulan kami juga pernah mendapat amanah ajar di 3 kampus manajemen event, ada ilmunya. Kami sempat ngobrol dengan para kesepuhan, ada Kak ahli, ada Kak Ujal. Kalau misalkan DKKC ini kita ini kota kecil, tapi dengan sumber daya melimpah, sumber daya budayawan, praktisi budaya, ataupun sumber daya daripada pendukung supporting, baik itu dari pemerintah ataupun industrinya. Hanya kelemahan daripada kita terkadang lemah di perencanaan dan mengagendakan. Jadi kalau kami sebagai orang event, kalau mau bikin event nasional siapkan 1 tahun sebelum. Kalau kita mau event regional 3 bulan 4 bulan boleh. Ya, kalau untuk yang mungkin lebih luas 6 bulan. Kita ini punya mimpi event besar, tapi kitanya merencanakannya sebulan, seminggu nggak bisa. Ya, makanya apa? Ini penting yang pertama di perencanaan. Yang kedua, sinergi kolaborasi. Jadi ini bagi para pelaku budaya, ini saya jangan ngomong ini di publik Cirebon ya. Cuma jujur aja saya gatel jujur aja ya. Karena apa? Saya keliling Indonesia, jadi konsultan event budaya banyak banget. Cuma di Banten jarang dipakai. Ya, saya belajar mengajar di luar sudah 14 provinsi. Saya udah ngajar 8.000 orang. Kalau di Banten bawa kopi aja. Gitu. Kalau di luar mohon maaf ya, saya nggak pernah mencatain. Tapi kalau luar itu ada yang kasih 15 juta, ada yang kasih 10 juta. Saya pernah ngajar kementerian, 4 kementerian. Gitu. Cuma di Banten nggak ada yang tahu. Saya punya metodologi gampang belajar konten. Saya ngajar umur 60 tahun, 74 tahun. Yang dulunya bete di rumah karena tinggal anak cucunya, sekarang keliling jalan-jalan. Karena apa? Bisa konten. Ya, saya ngaji konten pagi sudah tahun keempat. Setiap pagi ketemu dengan minimal 4 negara. Live di TikTok. Orang bilang TikTok cuma joget-joget atau banyak hal. Ya, di sini ada teman-teman budayawan. Saya ngebayanginnya begini. Kalau ada 100 pelaku budaya di kota Cirebon, semuanya bisa konten, semuanya bisa live. Ya, kita ini kota yang miskin destinasi. Kita kota yang tidak ada tempat yang bisa kita banggakan kan? Labuan Merak bangganya kok kalau macet yang mau barang bukan lomba ya, gitu. Apa yang bisa kita banggakan? Nah, salah satu yang mungkin bisa mengangkat kita itu dengan budaya. Tapi budaya ini perlu strategi, perlu langkah-langkah gitu. Nah, dukungan pemerintah insya Allah sudah tidak kurang-kurang. Cuma kita perlu ilmu. Karena pelaku budaya biarkan fokus di budaya. Nanti harus bersinergi dengan pelaku event. Gitu. Dulu waktu musim batu rame, pelaku batu bikin event, ya berantem. Karena subjektif. Harusnya pelaku batu cari orang event sehingga apa kemasannya jadi bagus. Seperti itu. Pelaku musik udah bermusik saja, jangan bikin konser. Nantinya apa? Rebutan ribut. Ya, makanya apa? Harus ada orang yang bermusik event. Terakhir kami bikin event namanya Eventpreneur Academy. Saya ngomong sama Kak Rizal, saya lapor sama Kak Adi. Saya bikin 8 hari. Alhamdulillah yang nyangkut ada dari Institut Kemandirian Robert Duafa. Langsung dikasih kerjaan ngerjain milad ulang tahun IKDW-nya di Karawaci. Udah 12 orang ya. Nah, kenapa harus ada seperti itu? Karena event tidak bisa cuma hanya sekedar sambil jalan bisa. Ada ilmunya. Jadi insya Allah
ketika teman-teman di sini pelaku budaya, apapun mau teater, mau seni lukis atau segala macam, ngerti konten, maka akan punya nilai plus. Ngerti event, maka akan punya nilai plus. Para pelukis ketika ngerti konten, kayak mungkin Ki Alam ya, Ki Alam. Ya. Saya tahu banget Ki Alam itu dari, mohon maaf ya, dari Montrak. Saya tahu dengan sampai sekarang beliau punya rumah yang indah dan lain sebagainya. Dari apa? Perhatikan saja, live, bikin konten. Padahal nggak promosi-promosi banget, cuma karena karyanya karya terbaik dilihat oleh orang ribuan orang. Teman-teman teater, teman budaya, sehebat apapun bikin panggung segede alun-alun Cilegon, nggak ada yang nonton di alam goib, cuma ditonton oleh 1000 orang yang datang, nggak jadi apa-apa sekarang. Itulah pentingnya kita berinteraksi tidak hanya di alam zahir, tapi harus ngerti ilmu alam goib. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ini sudah terbentuk, ya, ayat luar saya bikin saja. Saya sampaikan ke teman-teman, saya bercerita dari saya di Yayasan itu lagi pikiran, karena saya sudah santri. Yang mau belajar konten datang ke tempat kami. Insya Allah jangan sungkan, jangan ragu. Yang mau belajar event, kalau belajar event harus beberapa hari ini, 1 hari. Ya minimal bisa belajar bikin proposal. Kita ada ilmu cara jadi sponsor, bagaimana sih ada ilmunya. Bikin proposal bagaimana sih, jadi jangan bikin proposal ala kampus terus ya. Bikin proposalnya kebanyakan narasi, ya jangan begitu. Sekarang proposal itu harus banyak gambar atau pakai Canva. Kita ajarin Canva, gampang. Ya gak ada yang susah sekarang ini ya. Jadi itu ayo kita mainkan perannya. Saya sampaikan, ayo langkahnya langkah konkret. Nanti kalau sudah terbentuk siapapun ketuanya, siapapun yang kita pilih, adalah kalau orang budaya harus happy, ya nikmatin begini asik orang budaya. Karena kan Yuli tadi ya. Jadi kalau orang jadi orang budaya jangan pada tegang-tegang, ya jangan terlalu baca politik, stres nantinya. Ya kan itu ya. Kita happy ya, itu ya. Ini mohon maaf nih ya. Saya udah keliling hampir 7-8 negara ya. Saya pakai baju Baduy, pakai baju begini. Ada yang bilang, Kang Aden anak online sih, kitanya happy. Ya di bandara diajak foto sama orang bule, sama orang Jepang, orang Korea. Kitanya happy. Makanya apa? Ayo kita laksanakan DKKC ini di Cilegon dibikin happy. Jadi jangan ribut-ribut. Dulu ada hal-hal yang tidak enak, tindakan. Yuk kita maju ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah konkret nih. Kalau DKKC belum punya program, ya saya mengajukan program konkret. Beres, sudah dipilih, saya mengajarin konten para pelaku budaya. Ini kan tempat udah bagus nih, pinjam tempat di sini aja. Ya kalau nanti dari ketuanya nggak bisa kasih snack, ya kita mau snack sendiri-sendiri di rumah lah ya. Saya nggak usah bayar, saya ikhlas aja. Yang penting mau 4 jam, 5 jam pulang-pulang udah bisa konten insya Allah. Ya karena ini ada layarnya enak, bisa buat ngajar konten. Ya selesai itu, saya punya materi khusus bikin event budaya, manajemen event. Tapi harus 3 hari. Harus 3 hari. Jadi kalau misalkan nanti ada pesantren di tempat saya ada tempat koordinatnya juga. Jadi minimal 1 sanggar atau 2 sanggar atau perwakilan itu bisa 2 orang, 3 orang. Nanti bikin tim. Outputnya langsung bikin proposal. Ya, saya punya mimpi Cilegon itu tidak punya destinasi, tapi bisa menjadi Cilegon kota event. Ya, jadi kebayang nih 1 bulan 2 event gitu ya. Nanti ada yang di City Hall, ada opang ya, opang nih dengan permainan ini. Gak bisa sembarangan masuk ke mainan, ya. Jadi kita kuasain titik-titik yang mahal, yang murah. Ya, kita bikin acara di City Mall itu 20 juta, 30 juta bisa jadi event. Kita jangan kejar-kejar APBD. Pemerintah karena si APBD nggak usah marah-marah. Banyak yang bisa kita dorong. Ya, ayo kita berjuang, tapi dengan gembira dan ceria. Ya. Jadi kita sebagai pelaku budaya buktiin dulu, aku jadi orang budaya, berarti kita pakai budaya model-model kayak KKB gitu kan, pakai kuda-kuda gitu kayak wangi. Itu dia, terima kasih. Tapi fun fact-nya saya pernah ikut ngaji dari sama dia. Dikoreksi. Adalah saya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri dari Sanggar Tukang Tanjung. Alhamdulillah sanggar kami dari tahun 1997 sampai sekarang masih eksis. Kami bergerak di silat dan fokus terutama, dan kebetulan
kebetulan saya sebagai Ketua DPC Bandrok Kecamatan Cicangkir 5 tahun kemarin dan ditunjuk kembali sampai 2029 menjadi Ketua DPC Bandrok Kecamatan Cicangkir. Silahkan yang lewat Wanasari tanya Hasan Basri, sekretariatnya di lingkungan Klelet RT 0203. Alhamdulillah kemarin juga versi kami berangkat ke Kalimantan kalau ya sama dinas pariwisata Kota Cilegon. Intinya kami dari 1997 sampai sekarang masih eksis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana? Dingin ya, dingin. Bisa apa? Kalau pengen pipis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saya sudah terkenal. Asik. Saya tidak pernah membaca koran, juga tidak pernah menonton TV, terutama TV Banten. Asik. Baik, tapi ada yang belum. Pak, belum kenal saya Pak. Asik. Perkenalkan Pak, terutama yang di depan yang belum kenal dengan saya, biar Bapak kalau ketemu saya bisa ngajak ngopi. Nama saya Nyimas Sri Nur Hayati. Nama bener loh ya. Nyimas itu bener loh. Orang-orang bilang sekarang nama palsu Nyimas ya. Udah pada ekahi. Nyimas Sri Nur Hayati SPD. SPD-nya itu selalu percaya diri. Oke. Itu bukan dari dosen saya dulu. Saya bergerak di bidang seni Pak. Seni tari yang diutamakan. Tapi saya selalu mengikuti organisasi yang lain. PMSN, persilatan, ya, perpalekokan dan lain sebagainya. Yang mau saya omongkan sebenarnya udah diomongkan semua ya, sama teman-teman pasti inginnya mengangkat kebudayaan, seni tradisinya masing-masing gitu. Cuma sekarang ini Pak, kesenian itu kadang-kadang pengukurannya masalah bisnis ya Pak ya. Mengadain apa-apa itu yang sekarang pire gitu ya. Dari mana uangnya gitu ya. Saya juga banyak yang nawar-nawar kalau minta narik ke saya itu ya Pak ya. Ini mah dulu gitu kan. Yang mau hajatan ya. Yang tadinya sekian jadi sekian. Udah akhirnya ngobrol. Cuma itu aja kali ya Pak ya. Dengan komunitas apapun jadi masih independen di bidang film dan sama kayak di event manajemen kayak gitu. Sebelumnya di awal tahun pernah melayankan proposal juga, kebetulan sayangnya ke BPK 8 untuk program bidang film. Cuma memang belum ada respon gitu. Kemarin sempat tembus audiensi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, cuma katanya kena budget efisiensi jadi ya udah. Itu senang sekali diundang ke acara ini, terima kasih. Siap, terima kasih. Dengan Sanggar Studio kami bergelut di bidang pendidikan kesenian dan pengelolaan kostum pertunjukan. Itu saja. Enak. Kalau bahas karya kayaknya kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, biasa saya dipanggil Ibu ya. Kebetulan saya pimpinan dari Sanggar Sejahtera dan sekaligus Al-Nas ini siapa sih? Kok kiwak bisa kiwak kan? Oh gitu. Sekaligus saya adalah guru honorer di sekolah swasta ya. Guru honorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Ibu Dr. Yana Susila yang akan berkesempatan ini sudah berkenan kita. Semoga Ibu dan Anda sehat selalu. Yang kami hormati
kami kebudayaan, Ibu Edi, semoga biasa kita selalu Eva, dan kami hormati para tokoh pasakuan seniman dan budayawan yang alhamdulillah terus bersinergi dalam Dewan Kebudayaan dan PNI Tengah kita, semoga semuanya diberikan kesehatan. Dan kalau pula ketua sanggar komunitas seni dan lain sebagainya yang tidak bisa saya terus sebutkan satu persatu, yang mungkin tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semuanya yang mau ikut dalam acara di Kongres Dewan Kebudayaan Kota Cilegon pada tahun 2025. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman sehat jasmani dan rohani kepada kita semua. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda alam habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih tadi Kang Rajo telah membuka dan memberikan saya waktu untuk menyampaikan doa, padahal tadi saya bukan saya langsung menjawab itu memimpin doa dan amplop dan lain sebagainya. Amplop itu doa terkait kebudayaan. Teman-teman semua perlu diketahui bahwasanya berbicara tentang Dewan Kebudayaan hal yang mana sangat diperlukan di Kota Cilegon, mengingat aspek kebudayaan itu cukup sangat luas juga di Kota Cilegon. Ketika berbicara kebudayaan, kita tidak hanya berbicara para seniman, para budayawan, tapi bagaimana skala kecil-kecilnya di lintas masyarakat di daerah-daerah atau di perkampungan, yang mana itulah yang harus sangat condong juga kita harus lihatkan ke publik sebenarnya, pendataan dan lain sebagainya. Maka Kongres Dewan Kebudayaan kali ini adalah bagaimana kita merumuskan dengan bersama siapa sosok yang layak untuk menjadi calon ketua umum Dewan Kebudayaan. Mengingat perlu diketahui oleh teman-teman semuanya bahwasanya konsep adanya Dewan Kebudayaan sudah kita bicarakan dari tahun 2019, di mana mungkin pada saat itu di Paku mengadakan studi banding di Yogyakarta, kemudian bertemu dengan teman-teman Dewan Kebudayaan Yogyakarta. Banyak hal yang memang kita pelajari di sana, dan setelah itu kita adakan pertemuan teman-teman kesenian yang ada di Kota Cilegon, berikut teman-teman kebudayaan. Mungkin waktunya sangat panjang sekali hingga akhirnya ada kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 pada saat itu juga di Cilegon, dan memang pada saat itu disinggung terkait isu Dewan Kebudayaan Kota Cilegon. Kita perlu mengetahui juga dengan sesama bahwasanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 mengatakan bahwasanya kebudayaan sangat penting untuk memajukan wilayah kotanya. Peradaban yang ada di Kota Cilegon cukup sangat luar biasa. Kalau misalkan kita telah ke belakang, latar belakang Kota Cilegon dari zaman megalitikum sampai kemerdekaan, sudah layak Cilegon memiliki peradaban yang sangat luas sekali. Zaman megalitikum Lebak Gede, Gunung Candi, kemudian Watu Lawa. Zaman masa kolonial adanya Geger Cilegon, atau zaman kesultanan banyak nisan-nisan kuno yang beredar di tengah-tengah masyarakat, dari nisan Aceh, nisan Demak, nisan India dan lain sebagainya, yang menandakan bahwasanya memang pada masa itu Islam sudah mulai berkembang. Di zaman kolonial kita mengatakan adanya Geger Cilegon. Di zaman kemerdekaan kita tahu bagaimana salah satu tokoh pahlawan Cilegon juga Brigjen 1 ada di masa itu. Kemudian lahirnya pendidikan besar, salah satu kemudian Al-Hamdulillah Al-Jarumatul Hakiyah. Bukan hanya itu, ternyata banyak sekali tradisi-tradisi yang berkembang. Mengingat akar budaya kita, maka kita tidak bisa melepaskan kebudayaan masa lalu kita, dari mana asal muasal kita. Maka diperlukan Kongres Kebudayaan ini. Saya sebagai pelaksana berikut teman-teman sebenarnya mengucapkan mohon maaf jika memang dalam kesempatan kali ini waktu yang ditentukan oleh panitia mungkin tidak sesuai dengan waktunya ya. Artinya kita berkumpul harusnya di jam 8:30 mulai. Ternyata baru jam 11 ya, 11 ya, namanya kebudayaan di sini. Ini ya, kita sadar ya, maksudnya saya juga tidak ingin terlalu formula untuk memberikan sambutan pelaksanaan pada kesempatan kali ini. Tapi saya ingat dari perkataan dari almarhum Haji Jardiri,
salah satu tokoh budaya Banten. Budaya bukan hanya pusaka yang diwariskan, tapi juga tanggung jawab yang harus dijalani. Kutipan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberlanjutan budaya memerlukan usaha bersama, bukan hanya nostalgia, tapi juga inovasi dan aksi yang nyata. Maka dari itu, perkumpulan Kongres Jawa Budaya ini adalah sinergitas kita bersama, baik tokoh kasih Tuhan dan generasi muda untuk berlestari budaya di masa yang akan datang. Tepuk tangan semuanya. Yaitu jadi mengingat juga terkait masalah pemimpin calon. Sebenarnya dari tim sendiri sudah membuka kepada rekan-rekan semua siapa yang mencalonkan diri. Kita dari tim pelaksana tugas membuka pembukaan dari tanggal 15 April sampai tanggal 20 April. Dan itu sebenarnya kita buka sekalian luas secara umum, tidak hanya untuk kalangan seniman, tidak untuk kalangan budaya, tapi semuanya silakan. Siapa yang mau masuk atau siapa yang mau mencalonkan diri. Tapi pada nyatanya, saya ini budaya yang memang harus berkembang di tengah masyarakat Banten atau Kota Cilegon. Apa budayanya? Cilebayus, kamu aja, katuran, katakan mau katuran duluan. Jadi saling tunjuk menunjuk hingga pada akhirnya tidak ada dan jatuhnya hanya satu yang mencalonkan diri. Maka saya selaku panitia dari Rusya dan saya mewakili SC juga bagaimana kalau misalkan ini kita jatuhkan tidak usah pemilihan. Mungkin jatuhnya akan ada aklamasi. Tapi ya saya juga perlu dukungan daripada teman-teman semua bahwasanya apapun itu segala sesuatu yang dilakukan secara hal baik maka harus kita dukung segala sesuatu dengan hal yang baik itu. Di sini kita sama-sama berkolaborasi bersinergitas bersama, tidak ada kepentingan apapun, kita hanya untuk memajukan kebudayaan daerah Kota Cilegon. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Adalah momentum kita untuk berhenti sejenak, menengok ke belakang, lalu menatap ke depan. Kita akan memilih nahkoda baru Ketua Umum Dewan Kebudayaan Kota Cilegon yang diharapkan mampu merangkul semua elemen dari maestro hingga generasi muda yang haus ruang berekspresi. Mungkin tidak panjang lebar, itu saja dari saya. Sebentar pelaksanaan kepanjangan ya, mohon maaf. Ya mohon maaf ya mungkin itu ucapan terima kasih dari saya atau mewakili teman-teman dari OSE. Jikalau ada penyambutan atau hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf kepada rekan-rekan semuanya, baik kalangan seniman, budayawan maupun yang lainnya. Satu kata, mengkaji tradisi, membangun jati diri. Saya Syekh Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pada kami Syekh Iskandar esok sudah menyampaikan laporan tegas, mudah, agak bertanya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Steering Committee. Baik, mohon maaf, hadirin. Selanjutnya, laporan selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban oleh Dewan Kesenian Cilegon yang akan dilaporkan oleh Kang Adi Joko Amri yang kepadanya kami persilakan. Tepuk tangan saja.
Kang Kul hormati Bapak Januar ketika wilayah 8, Kang Kul hormati rencana-rencana seniman dan budayawan seniman dan memiliki atau nawan perawan lan sedang ini saya tahu bagi tahu ini izinkan pula dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim melaporkan laporan pertanggungjawaban Ketua Dewan Kesenian Cilegon periode 2018 sampai dengan 2021. Dengan berakhirnya masa kepengurusan Dewan Kesenian Kota Cilegon periode 2018-2021, saya secara pribadi dan semua organisasi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepengurusan DKC 2018 sampai 2021 serta pihak yang telah mendukung, membersamai dan berkolaborasi dalam perjalanan kami selama 3 tahun masa bakti. Terima kasih kami sampaikan kepada para seniman dan budayawan yang terus bergerak dan menginspirasi. Yang kedua, komunitas ini di berbagai bidang yang telah menjadi bagian dari gerakan kebudayaan di Kota Cilegon. Yang ketiga, pemerintah Kota Cilegon dan dinas yang terkait yang telah memberikan ruang dan kepercayaan. Dan yang keempat, rekan-rekan pengurus yang telah berkontribusi dengan penuh dedikasi meskipun dalam keterbatasan dan tantangan yang ada. Tantangan kami ketika di masa 2018 sampai 2021 yaitu pertama karena ada pandemi dan secara anggaran kita menghormati diri atau menghibah dan swadaya dari beberapa pengurus dan program-program kami selama 3 tahun. Pertama, pernah mengkaji dan mengadakan festival Tiger Cilegon, kemudian festival Katrarahu, kemudian berkolaborasi dengan dinas pariwisata dan kebudayaan saat itu, adanya pokok pikiran kebudayaan Kota Cilegon, dan yang terakhir adalah DKC Award dengan beberapa seniman dan budayawan yang sudah mendahului kita. Mohon kirimkan doa kepada seniman dan budayawan yang sudah mendahului kita, karena ketika menjajaki beberapa tokoh-tokoh di Kota Cilegon di beberapa kecamatan, ternyata kontribusi mereka sangat besar. Kalau dikatakan adakah seniman nasional, saya jawab ada. Contoh adalah Bing Slamet. Bing Slamet adalah kelahiran dari Yogyakarta. Adakah seniman nasional yang saat ini? Ada. Kita ada Aulia, mau berdiri Aulia. Beliau Aulia termasuk salah satu seniman teater yang dianggap di nasional, tapi ternyata di sini juga seperti itu. Dan juga untuk yang lainnya juga pasti ada. Kalau dengan ada tidak ada seniman tingkat nasional, padahal tidak ada. Kemudian kita kirim doa, kirim Al-Fatihah kepada seniman dan budayawan yang sudah mendahului kita terlebih dahulu. Izin Alhamdulillah Bismillah adalah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-Fatihah. Summa ila rabbi seniman dan budayawan Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Semoga pada pokoknya seniman dan budayawan sambung generasi sederek berubah sedang. Sing terakhir, wonten program serang Bicilu media partner. Ketika kita pandemi, kita masih tetap berpikir dan bergerak dengan adanya Kemis Berbahasa. Terima kasih Kang Ruli, Kang Sampul berkolaborasi dengan DKC. Dan konfirmasi berakhirnya masa kepengurusan berdasarkan SK Wali Kota Cilegon nomor 413.05 Cap 463 Dispatut 2018 tentang pembentukan Dewan Kesenian Kota Cilegon, disampaikan bahwa masa kepengurusan Dewan Kesenian Kota Cilegon periode 2018 sampai dengan 2021 telah resmi berakhir. Laporan pertanggungjawaban
diberikan kepada pengurus selanjutnya, dan mohon doanya dan mohon maafnya apabila ada kekurangan semasa kepengurusan kami, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas segala keterangannya hari ini, dan semoga kita bisa bersilaturahmi dan bisa berkolaborasi. Cilegon Banyuwan cekungan, Cilegon Banyu Kote Kelawat Rawa, kota dan rawa, itulah kita. Kota dan rawa menjadi sebuah peradaban. Siapakah kita? Kita berasal dari ruh rawa. Rawa mungkin lengkungan. Jadi siapakah orang Cilegon? Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ahli Nur Ahmad yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan Dewan Kesenian Cilegon. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Steering Committee Kongres Dewan Kebudayaan Kota Cilegon yang akan disampaikan oleh Kang Yuli Hadiana SSN. Kepadanya kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya sadar diri suara saya tidak sebagus dia. Baik, terima kasih yang pertama Bu Kadis Bu Kota Cilegon, yang kami hormati oleh Pasangan Budaya Cilegon, yang kami minta dan sekaligus Joko Dayawan Komunitas Aktivis Gerak Budaya Cilegon. Tidak mungkin saya itu, tapi kegiatan ini adalah hasil dari teman-teman, hasil dari aspirasi teman-teman, hasil dari perjuangan yang kita kenalkan selama mungkin beberapa puluh tahun dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas waktunya yang pertama kita ucapkan pada kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang pada saat ini kita masih diberikan secuil nafas, secuil penglihatan, pendengaran, penghirupan, detak jantung yang tidak mungkin kita balas, yang tidak mungkin kita ganti dengan yang lain. Aku bersyukuri itu yang paling penting. Semoga semua nikmat yang diberikan ini selalu dilimpahkan pada kami kita semua sampai akhir zaman ini. Salawat dan salam mari kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selama 23 tahun bisa menyebarkan keyakinan dan menguasai hampir seluruh dunia melalui akidah yang saya rasa sebagai besar umat di negara kita anut. Baik, saya tidak akan panjang lebar, yang akan saya bacakan panjang lebar. Tapi ini wajib saya sampaikan, perlu diketahui teman-teman bahwa tadi sudah disampaikan bahwa Dewan Kesenian Cilegon yang dibentuk oleh masyarakat budayawan itu memang bertujuan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan budaya. Pembentukan Dewan Kesenian Cilegon didorong oleh Majelis Seniman Cilegon yang mempunyai fungsi mengontrol dan mengawasi dan yang memiliki hak untuk membentuk dan mengganti dan membuarkan DKC serta memastikan organisasi DKC dapat berjalan sebagai mestinya. Kemudian dalam maklumat Kongres Budaya Indonesia tahun 2023 di pasal 5 menyampaikan bahwa transformasi tata kelola Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan menjadi prioritas kelembagaan untuk membangun ekosistem kemajuan kebudayaan. Mengacu pada maklumat tersebut, maka
selaku majelis bertindak selaku SC segera membentuk tim rumus untuk membuat baru di sistem dan tatanan organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan program yang dikenakan pemerintah. Yang tadi disampaikan bahwa ketua DKC periode 2018 sampai 2021 yang dipimpin Adi sudah berakhir, maka mungkin perjalanannya tidak hanya di abad Februari ini, tapi di sejak tahun 2023 kita sudah mencoba bergerak. Namun konsepnya saat ini konsep dan sepatunya akan mengacu pada maklumat tersebut, sehingga tim Promus sepakat pada waktu itu di Indonesia sepakat bahwa Dewan Kesenian Cilegon akan bertransformasi menjadi Dewan Kebudayaan Kota Cilegon, yang dalam arti kata ini akan memberikan cakupan yang lebih luas, tidak hanya berkesenian tapi cakupan budaya. Untuk menempuh sistem yang berlaku, maka kami menugaskan komponen dosen untuk melakukan penjaringan. Tadi sudah disampaikan bahwa terdapat dua pendaftar yang mengikuti program itu, namun satu orang gagal secara administratif, sehingga hanya satu yang lolos kualifikasi. Mungkin kongres ini perlu saya sampaikan bahwa kongres ini lebih menggunakan program yang terdaftar tersebut menjadi salah satu umum di Dewan Kebudayaan Cilegon. Tapi mudah teman-teman kita sama-sama dukung, kita sama-sama support program kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi titik tolak kemajuan budaya di Kota Cilegon, tidak untuk hari ini atau besok, tapi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan sesuai dengan PPKM ini berlaku. Terakhir, mungkin kami hanya bisa menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Cilegon, khususnya kepada Wali Kota, kepada Wali Kota Cilegon, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini support kegiatan ini, sehingga dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim OC dan SC yang mungkin selama beberapa bulan ini tidak tidur sampai malam tidak tidur, dan sampai sekarang ada yang belum bangun. Ya, sebetulnya ini udah direncanakan untuk tampilan yang kuat, cuman operatornya tidak bangun juga. Mungkin sudah terlalu lama, tapi nggak apa-apa, itulah budaya yang tetap kita apresiasi dari kerja keras teman-teman. Terima kasih Kang Ebul, teman-teman semua rekan-rekannya. Mudah-mudahan amal ibadah ini dapat diterima di sisinya, menjadi berkah untuk kita semua. Untuk itu kami mohon kepada Kadis, terima kasih telah hadir di sini. Mohon Kadis dapat berkenan hari ini dapat sehingga dapat berjalan lancar. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yuri yang sudah memberikan sambutannya selaku ketua steering committee. Tapi boleh nyanyi gendong mesum? Boleh banget. Ya kan, adik-adik semua, lagu Gendong Mesum merupakan salah satu lagu tentang kesenian Kota Cilegon, yaitu Gendong Mesum. Tari Gendong Mesum ini merupakan satu tarian untuk menyambut masa panen tiba kalau dulu ya. Sekarang ini tarian Gendong Mesum sudah ditampilkan di acara-acara setiap event kebudayaan yang ada di Kota Cilegon, provinsi maupun nasional.
Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah mari kita panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita di siang hari ini dapat berkumpul bersama-sama dalam acara Kongres Dewan Kebudayaan Cilegon. Kita berdoa dulu kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah yang bisa terselenggara juga pada akhirnya setelah sekian lama Kang Ahdi menjadi ketua Dewan Kesenian Cilegon. Jadi luar biasa sejarah dari DKC Cilegon ini Bapak dan Ibu ada di semua ya. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Ibu Eva Warnawani, Ibu Eva Warni beserta jajaran. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Yanwar yang mewakili Balai Pelestarian Kebudayaan ya, wilayah 8, terima kasih sudah hadir. Kemudian yang saya hormati juga Ketua DKC yang tadi juga sudah menyampaikan laporan akhir, berarti sudah tamat wilayahnya. Kemudian Kak Yuli, nama perempuan tapi lebih loh. Dulu saya sempat menyangka Yuli ini perempuan gitu. Lah yang ada kok laki-laki gitu kan. Kak Yuli Hadiana. Untuk nama belakangnya Hadiana, jadi kelihatan laki-lakinya. Kak Yuli Hadiana sebagai ketua panitia ya. Kemudian juga Kang Saiful, Kang Saiful terima kasih yang selalu rajin me-WA Ibu ya. Kemudian juga yang saya hormati panitia tentu saja semuanya dari para pelaku atau pegiat seni budaya kebudayaan yang ada di Cilegon. Maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi yang jelas ada tetangga saya di sini, satu tetangga tapi jarang ketemu, Kang Aden Kasep katanya. Nama aslinya apa ya Kang Aden? Kalau nggak salah Dede apa itu? Ya, pokoknya Kang Aden Kasep adalah beliau itu tetangga sekaligus juga teman kerja saya, mitra kerja ya. Waktu saya di Pakai dulu ini bercerita sedikit barangkali Bapak dan Ibu, Dewan Kebudayaan yang sekarang ini akan dipilih para ketua dan pengurus yang lainnya. Sejarahnya adalah dimulai tahun 2010 ya Kang Andi. Saat itu saya sebagai Kepala Seksi Kesenian di Dinas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya saat itu. Terpilihlah Pak Hasani, seorang guru seni lukis ya dari SMA Negeri 1 Cilegon. Tapi 1 tahun kemudian mengundurkan diri karena kesibukan beliau. Akhirnya terpilih Kang Indra ya. Kang Indra itu lama juga sama kayak Kang Ahdi. Jadi ternyata di Cilegon ini menjadi tradisi ketua Dewan Kesenian itu jabatannya lumayan lama, bahkan hampir 2 periode gitu kan. Kang Indra saat itu 2011 sampai 2018. Kemudian Kang Ahdi ya, 2018 sampai sekarang gitu. Tetapi memang banyak artinya Pak yang namanya seniman, budayawan, penggiat seni memang kan ini lagi semangat nih. Kadang-kadang nanti grafiknya itu nanti turun ya kan. Sekarang lagi di atas grafiknya karena kita berkumpul di sini sama-sama ingin memajukan kebudayaan di Kota Cilegon. Alhamdulillah telah hadir semua ya, barangkali mewakili baik itu dari jenis kesenian atau sanggar-sanggar komunitas yang ada di Kota Cilegon. Ada dari sanggar tari, kemudian teater, ada musik, apalagi ini ada film, ada ya. Oh iya, saya belum menyapa ini selamat untuk baru Kang Darwin Mahesa ya. Luar biasa juga ini prestasinya internasional malah ini Kang Darwin. Nah, Darwin sudah belajar di Australia ya dalam perfilman, bahkan sekarang ini alhamdulillah baik itu teater rakyat Ubruk ya dengan perfilman itu kami akan mengadakan pelatihan untuk anak-anak di Balai Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Terima kasih ya Darwin, terima kasih
yang Pak Gugup tuh Kang Adi dengan Mbak Roni ya. Ya. Mudah-mudahan generasi muda kita ya masih bisa menjadi pelaku-pelaku seni ya, seni tradisional maupun modern kan. Bapak dan Ibu adik-adik semua, tentu saja kami atas nama pemerintah Kota Cilegon dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon sangat mengapresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan Kongres Dewan Kebudayaan Cilegon. Terima kasih kepada panitia. Walaupun penyelenggaraan ini non budgeter anggaran dari pemerintah, jadi kita sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama-sama bersinergi tentu saja karena DKB ya kalau sekarang DKC tetap ya Dewan Kebudayaan. Oh ada kotanya. Dewan Kebudayaan Kota Cilegon akan selalu bersinergi dan menjadi mitra kami khususnya di bidang kebudayaan. Jadi kemudian juga kepada teman-teman semua yang wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi, yang sudah banyak dikenal. Kalau saya barangkali mengenal sebagian besar wajah-wajah adik-adik semua yang hadir, terutama ini yang pelaku-pelaku seni pada saat saya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama 10 tahun, luar biasa. Sampai jadi kenapa? Tapi alhamdulillah ketika saya di Dinas Pendidikan, ternyata ketika disebut PAR dibubarkan, kebudayaan masuk juga ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu udah banyak kegiatan, banyak program, banyak ini ditambah lagi dengan kebudayaan. Tapi kalau karena memang saya lahir juga di tengah-tengah keluarga yang memang pecinta seni, pelaku seni, jadi ketika kebudayaan bergabung dengan Dinas Pendidikan, tentu saja ini sangat membahagiakan karena kalau stres itu kan kesibukan, saya bisa menghilangkan stres, minimal mengelola stres itu dengan kegiatan-kegiatan atau event-event yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan atau teman-teman komunitas seni dan budaya yang ada di Kota Cilegon. Bapak dan Ibu semua, kita tahu Dewan Kebudayaan Kota Cilegon ya, yang hari ini alhamdulillah akan memilih ketua dan pengurus ya sekaligus saja, atau pelantikannya juga sekarang sekalian menghemat biaya. Iya, menghemat biaya karena sekarang ini pemerintah tanya deh ke Pak Yanwar, kita ini sedang melakukan efisiensi dalam segala hal. Jadi kegiatan-kegiatan kita efisiensi, kata kasarnya pangkas juga. Bahkan Didik juga yang menjadi nomor 1 dalam anggaran APBD Kota Cilegon ya, itu harus dipangkas luar biasa. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di kami ini berkurang jumlahnya. Jadi lebih diutamakan atau menjadi prioritas adalah kepada sarana-prasarana pendidikan yang ada di Kota Cilegon. Kebudayaan masih tetap ya, Bu Eva, masih tetap ada kegiatan dan insya Allah, dan mohon doa restunya juga ini mudah-mudahan bisa jadi ya terselenggara. Ini atas inisiatif Bapak Wakil Wali Kota kita, Bapak Fajar Hadi Prabowo. Cilegon akan menyelenggarakan festival Cilegon Festival Pop Art ya 2025 di bulan Agustus nanti dengan menggandeng 5 negara ya. Dan tentu saja selain dari 5 negara ini kami juga akan menampilkan seni budaya lokal dari sanggar-sanggar yang ada di atau komunitas yang ada di Kota Cilegon, komunitas khususnya. Insya Allah mudah-mudahan ini sedang nego ya Bu Eva, kita sedang nego dengan konsultan CIOF ya dari Jakarta karena memang anggaran kita sedang efisiensi seminimal mungkin, bahkan barangkali nanti kami menggunakan dana CSR dari perusahaan-perusahaan
Bang BCD, teman setia pemerintah Kota Cilegon. Bapak dan Ibu adik-adik semua, Dewan Kebudayaan Kota Cilegon tentu sangat berperan ya, menjadi mitra yang tentunya nanti akan membantu mensupport juga program kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di bidang kebudayaan. Oleh karena itu kami berharap kepengurusan sudah terbentuk, kebudayaan Kota Cilegon ini kedepannya akan semakin lebih maju lagi ya, apalagi sekarang ini kita sudah memiliki undang-undang kemajuan kebudayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Tadi Kang Saiful sudah menyampaikannya. Jadi Kang Saiful ini juga merupakan salah satu tenaga ahli cagar budaya yang kemarin 3 orang sudah mendapatkan lisensi dari Kementerian, saat itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Jadi Kang Saiful, terus Kang Iqbal ya dari Bukan, dan Kang Ronald ya, Kang Mahmud. Jadi bagi siapapun nanti yang ingin mendaftarkan diri sebagai tim ahli cagar budaya, ya, mungkin Kang Adi berminat atau siapapun Kang Yuli mau berminat gitu kan. Nanti memang Pak Yanuar ada ya tesnya gitu kan di kementerian, dan alhamdulillah Cilegon sudah baru punya 3 ya. Sehingga nanti barangkali ketika ada tim cagar budaya ini masih kekurangan gitu, kita akan ambil dari luar. Dan cagar-cagar budaya yang ada di Kota Cilegon, alhamdulillah salah satunya adalah Rumah Dinas Wali Kota. Itu merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kota Cilegon, yang kedepannya itu menjadi cita-cita kami, harapan kami menjadi Museum Kota Cilegon. DVD-nya sudah ada, tetapi anggaran untuk pembangunan fisiknya memang masih belum tersedia tahun anggaran ini. Tapi ke depan kami sudah menyampaikan laporan kepada Bapak Wali Kota yang baru. Ke depan mudah-mudahan bisa didirikan Museum Kota Cilegon, karena memang nanti tempatnya adalah di Rumah Dinas Wali Kota yang memang merupakan cagar budaya. Itu tidak merubah struktur ya, bangunan yang ada di rumah dinas, tetapi kita bermain di desain interiornya saja. Jadi di dalamnya akan kita desain, DED-nya sudah ada. Kalau yang ingin tahu silahkan lihat YouTube Dinas Pendidikan, itu ada DED Museum Kota Cilegon. Ini luar biasa, itu adalah cita-cita kami ya, cita-cita masyarakat Cilegon juga yang ingin punya museum ya, karena museum ini sebagai salah satu prestise ya, sebuah kota. Kalau kita datang ke kota, kabupaten atau ke negara ya di luar Indonesia, itu pasti yang ditanyakan pertama kali mana museumnya. Bahkan mungkin yang ingin kita kunjungi, yang pertama kali kita kunjungi adalah museumnya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita berdoa bersama Museum Kota Cilegon ini bisa terwujud. Begitu Bapak dan Ibu. Bapak Ibu kita ada semua ya. Pada kesempatan ini tentu saja mari kita bersama-sama menyukseskan kegiatan ini ya, sehingga nanti terpilih satu ketua ya, ketua umum, kemudian apa ada ketua harian, nanti mungkin bisa dibicarakan, kemudian ada koordinator biasanya yang akan memilih ketua harian, sekretaris, bendahara, dan pengurus-pengurus yang lain. Dan kami menyarankan barangkali jangan terlampau banyak kepengurusannya, karena biasanya yang kerja itu hanya beberapa orang saja. Jadi minimalis saja kepengurusannya, tapi semua kerja itu pengalaman gitu kan, pengalaman, karena memang bahkan kadang-kadang hanya pencantuman saja, tetapi orangnya tidak pernah ngomong gitu kan, tidak pernah bekerja. Jadi kami berharap kepengurusan Dewan Kebudayaan Kota Cilegon saat ini adalah nama-namanya memang yang benar-benar ingin bekerja ya, sebagai pengurus Dewan Kebudayaan Kota Cilegon, yang tentunya akan bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Bapak dan Ibu jangan khawatir, karena kepala dinasnya dulu juga mantan Kabid Kebudayaan. Jadi kami akan selalu mensupport
ya, mensupport Dewan Kebudayaan Kota Cilegon, mensupport teman-teman dari sanggar komunitas seni dan budaya yang ada di Kota Cilegon, baik itu tradisional ataupun kontemporer atau mungkin modern ya, karena semua karena hidup tanpa seni itu bagaikan sayur tanpa garam, betul? Ya, betul. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu, adik-adik semua, selamat melaksanakan kongres. Jangan ada kerusuhan gitu. Nggak mungkin ya, nggak mungkin rusuh ya. Karena kalau tahu namanya pelaku-pelaku atau penggiat seni ini diam-diam tapi menghanyutkan, seperti Kang Andi, Kang Yuli ya. Ini harus dibuka atau nanti ada BK ya? Langsung dibuka. Oke. Baiklah adik-adik, Bapak dan Ibu serta adik-adik semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan atau acara Kongres Kebudayaan Kota Cilegon dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Mohon izin didampingi Ibu Kabit dan Bapak Irwan. Setelah ini nanti kita foto bersama ya sebelum acara kongres. Setelah ini siap-siap seluruh peserta. Siap-siap ya. Yang mau dandan dulu ada. Kayaknya backlight. Easy. 1, 2, 3. Oke. Cilegon juara. 1, 2, 3. Baik, mohon tetap di tempat. Kepada rekan-rekan para peserta kongres untuk maju ke depan, kita foto bersama dengan Ibu Kadis dan Ibu Kabit. Ayo, rekan-rekan. Ayo, taruh deh. Adek, ayo, adek. Taruh deh, tarik. Kang Indra, Andre, foto. Awal. Yuk, kongres. Yuk fotonya. Wes, orang tua. Oke, 1, 2, 3. Oke, Cilegon juara. 1, 2, 3. Cilegon, depan video mah. Gimana? Dewan Kebudayaan. Juara. Oke, izin. 1, nanti dulu. Oke, ini siap. Itu aja nanti dulu. Nanti ini Dewan Kebudayaan Kota Cilegon. Jangan dulu, mantap bukan? Baru Cilegon juara. Mantap. Oke, mantapnya gini, juaranya gini ya. Oke, siap. Izin. 1, 2, 3. Dewan Kebudayaan Kota Cilegon. Cilegon juara.
Terus mungkin di ajar saya gitu. Apa kan sampun nonton. Tapi dereng di publishing tempatnya kan saking SC gitu si Bajar. Kalau pemilihan tren, belum tentu diundang. Sama nyembah kayak gini apa? Mungkin kan orang aku kan diundang mah kegiatannya RC. Mau terus nih dibanding grup-grup di budaya yang giat Cilegon nih perunggu 33 kali. Lanjut. Sorry, referensi lagu Audrey kayak gini banget, sorry banget nih. Sorry. Lagu apa Audrey? Habisnya? Selanjutnya aku mau nyanyi lagu daerah. Lagu daerah. Banten dong. Lagu daerah. Yang teriak Jackson, godot. Boleh langsung diputar lagu daerah Banten.